Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan dan rejeki yang barokah, amin amin ya robbal alamin. Dan kembali lagi di channel Cerita Nusantara. Untuk yang baru bergabung jangan lupa silahkan tekan tombol subscribe-nya, like dan share. Jangan lupa komen. Terima kasih. Raja-raja Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya tahun 1293 sampai tahun 1309, Srijaya Nagara tahun 1309 sampai tahun 1328. Tribuana Tunggadewi tahun 1328 sampai tahun 1350. Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389. Wikramawardhana tahun 1389 sampai tahun 1429. Dyah Ayu Kencana Wungu tahun 1429 sampai tahun 1447. Prabu Brawijaya pertama tahun 1447 sampai tahun 1451. Prabu Brawijaya kedua tahun 1451 sampai tahun 1453. Prabu Brawijaya ketiga tahun 1456 sampai tahun 1466. Prabu Brawijaya keempat tahun 1466 sampai tahun 1468. Prabu Brawijaya kelima tahun 1468 sampai tahun 1478. Prabu Brawijaya ke-6 tahun 1478 sampai tahun 1489. Prabu Brawijaya ke-7 tahun 1489 sampai tahun 1527. Pusat Kerajaan Majapahit. Sebagai kerajaan besar saat ini, Majapahit tercatat telah 3 kali pindah pusat pemerintahan. 3 pusat pemerintahan tetap berada di wilayah Jawa Timur. Mojokerto pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit yang pertama terletak di kota Mojokerto. Saat itu ibu kota diperintah oleh Raja pertama, diyakini Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Lokasi pusat pemerintahan tersebut konon berada di tepi Sungai Brantas. Trawulan pusat pemerintahan kemudian berpindah mengikuti masa kepemimpinan Srijaya Negara, raja kedua kerajaan Majapahit. Jayanegara memindahkan pusat pemerintahan ke Trawulan. Pada masa kini, kota tersebut berjarak 12 km dari Mojokerto. Pusat pemerintahan di Trawulan berjalan cukup lama. Daha atau disebut Kediri saat ini merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan Majapahit ke Daha berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam, Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu,
Terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya Kerajaan Majapahit, di antaranya banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri, terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya Perang Paregreg, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527. Setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Peninggalan Kerajaan Majapahit meski telah runtuh beberapa abad lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Majapahit. Saksi bisu kejayaan Majapahit muncul dalam berbagai rupa seperti situs, candi, kitab, dan arsitektur. Situs Trowulan, sebagai salah satu pusat pemerintahan, Kerajaan Majapahit banyak meninggalkan warisannya seperti Prasasti Wurare, Kudadu, Sukamerta, Balawi, Prapancasapura, Parung, Canggu, Biluluk, Karangbogem, Katiden, Candi, Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Uringin Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Suku, Candi Ceto, Candi Uringin Branjang, Candi Surawana, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Sumberjati. Prasasti, Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Prapancasapura, Prasasti Uringin Pitu, Prasasti Wurare, Prasasti Balawi, Prasasti Parung, Prasasti Biluluk, Prasasti Karangbogem, Prasasti Katiden, dan Prasasti Canggu, Prasasti Jiwu. Demikianlah sejarah-sejarah dan semua peninggalan Kerajaan Majapahit. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.